and do it. Annyeonghaseyo. Sawadika. Hai semuanya. Nama aku Catherine. Nama aku Angel. Nah, jadi di channel kita ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen kita yang berhasil dapat beasiswa di PTN maupun di PTS. Terus Gak cuma itu teman-teman, kita juga bakal tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita yang punya pengalaman di bidang lain. Contohnya yang punya bisnis sejak dini, dan yang pasti mereka juga udah sukses guys. nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen kita nih yang berhasil dapetin beasiswa PPA BCA. Keren banget kan? Penasaran dong gimana ceritanya dan pengalamannya? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Nah, jadi sekarang udah ada teman kita. Yuk perkenalin diri dulu dong. Hai guys, nama gue Maureen Gabriela Karundeng. Gue SMA-nya dari SMA Saverius Pahoman bareng mereka berdua. Ya. Dan sekarang ini lagi mengenyam pendidikan di PPA BCA. Kepanjangan PPA BCA sendiri itu apa sih? Jadi PPA BCA itu kepanjangannya Program Pendidikan Akuntansi. Oke. Terus nggak ada cuma akuntansi doang atau ada program lain nih? Sebenarnya ada lagi sih, itu PPTI, Kepanjangannya? Program Pendidikan Teknologi Informasi. Oke. Tuh. Sekolah yang bisa masuk ke PPA BCA itu harus yang didatengin sama tim mereka atau semua orang bisa masuk sih sebenarnya? Sebetulnya bisa semuanya sih, soalnya nanti pas lagi tes psikotes pun bakal ditanya nih info PPA kamu tahu dari siapa sih? Dan itu banyak pilihannya tuh, berarti kan nggak dari sekolah itu aja. Jadi lebih luas ya. Oke. Terus kalau untuk syaratnya sendiri nih harus kayak gimana nih biar bisa masuk PCA? Syaratnya itu, jadi yang pertama maksimal umurnya itu 20 tahun. Yang kedua, nilai rata-rata matematikanya minimal 75. Yang ketiga, nggak naik kelas. Dan yang keempat, yang pastinya nggak boleh pernah mempunyai pengalaman tindak kriminal. Oh, oke. Oh, Jadi catatan kepolisiannya bersih gitu. Bersih banget, harus bersih. Tadi kan Maureen ngomong alumni dari Saverius Pahoman. Sebelumnya ada nggak sih alumni yang udah keterima di PPA BCA dan kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya alumni yang udah masuk itu untuk membantu angkatan selanjutnya? Sepengalaman aku yang aku tahu nih ya, kakak tingkat kita satu angkatan di tas kita tuh udah ada. Dan satunya lagi berarti 2 tingkat di tas kita juga ada. Ya. Dan ketemu gitu sama gue di BLI, tapi nggak tahu sih maksudnya itu membuka peluang atau enggak. Oke. Terus lu nih dari dulu emang udah suka accounting dan udah wah gue mau masuk PPA BCA atau ada pilihan ke kampus lain atau jurusan lain gak sih? Sebenarnya kan orang tau gue banget nih, Yeah. pas gue SMA kan gue banyak berceloteh gitu kan. Tapi lebih pengen dia ngomong gitu kan. Tangan banget kan guys, dari sekarang ngomongnya sekarang. Nah, sebenarnya itu awal-awal dari gue kelas 10, gue tuh pengen banget namanya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi bisnis, ke bisnis gitu. Tapi kenapa gue milih PPA? Karena gue ngeliat PPA ini paket komplit. Kira-kira ada berapa gelombang sih waktu penerimaan barunya itu? Berapa gelombang tuh cuma 1 gelombang gitu loh. Tapi terdiri dari beberapa tahap. Oh. Terus tahapannya apa aja nih? Tahapnya ada 8 tahap. Yang pertama Itu apply dulu kayak raport kita semua itu secara online. oke, itu yang dimasukin pure nilai rapot atau Iya, pure nilai raport palingan sama yang kayak identitas kita pribadi. dari kelas 10 atau? Iya, dari kelas 10. Jadi pas semester. Kalau lu dulu apply-nya pas kelas 11 atau pas kelas 12? Pas kelas 11. Jadi kelas 11 sih kita baru bagi raport nih, tanggal 23 Juninya gue langsung apply. Pas kelas 11 naik ke mau naik kelas kelas 12. 12. Tapi kalau yang mau daftarnya dari kelas 12 bisa? Bisa sih, bisa. Oke. Terus tahap yang selanjutnya? Tahap yang selanjutnya itu tes online. Tes online ini gimana tuh? Jadi tes online itu guys ada tiga apa ya namanya materi gitu. Jadi yang pertama itu tuh tes logika, yang kedua matematika, dan yang ketiga itu bahasa Indonesia. Dan itu semuanya dasar. Nah, untuk tes online sendiri persiapannya apa nih? Jujur kalau tes online gue nggak ada persiapan, soalnya juga waktunya itu singkat banget, 15 menit 15 udah menit. terdiri dari 3 itu. Jadi nggak ada belajar apa Nggak gitu. ada. Jadi siapin ini aja ya koneksi Iya, internet. pokoknya koneksi internet dah, tinggal. Oke. Jadi nggak boleh telat sama sekali? Nggak boleh. Oh, ya. Terus kalau selanjutnya apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga itu psikotes 1. Kalau psikotes 1 ini lu belajar apa gimana nggak? Psikotes 1 gue belajar. Belajarnya Dari buku tebel psikotes. Oh, jadi buat teman-teman jangan asal-asal ikut aja ya. Ya, betul. Belajar dulu. Buku tebal yang dari Sponsor dari tante gue. Jadi kalian harus beli
atau minjem kayak gitu ya, jadi ada usahanya dikit gitu. Nah ini tes psikotesnya di kampus lagi, di BCA-nya itu tuh kayak gimana? Kalau tes psikotesnya itu ya karena gue di Lampung, gue di KTU Lampung gitu. Gitu. Ya. Di kantor pusatnya. Ya kantor pusat bisa. Oh ya, tadi lupa nanya, kalau yang tes online-nya itu dia langsung ketahuan nilainya dan udah lulus apa belum apa gimana? Enggak. Jadi kita langsung apply, udah kekirim nih. Kita tinggal deg-degan aja nunggu email keterima apa enggak. Berapa hari ingat gak? Gue 2 minggu. 2 minggu, oh my god. Oke. 3 hari ya. Banyak kayaknya yang daftar. Iya. Habis itu udah tadi psikotes ke pertama, Ya, habis itu psikotes kedua. Psikotes kedua itu kayaknya kita masuk ke psikotes pertama sekarang maksudnya. Psikotes yang kedua, kan psikotes pertama udah kan? Itu yang tadi kan tes online. Nah sekarang psikotes satu. Nah tes psikotes satu itu nanti kita itu kayak kita mau masuk SMA, biasanya kan kita juga tes ada psikotes buku Yang kalau gitu. Nah itu kayak pola-pola, hitungan dasar banget, bahasa Indonesia ya kan gitu. Nah itu yang tadi yang belajar ya. Yang belajar banget. Oke. Terus berapa hari kemudian psikotes kedua? Gua kebetulan psikotes 1 dan 2 itu di hari yang sama, jadi pagi sampai sore. Oke. Kalau yang psikotes 2 itu lebih ke Psikotes 2 itu lebih ke kepribadian. Oke. Jadi kayak gambar. Jadi kalau itu nggak perlu persiapan apa ya? Cuma Menurut gua kalau psikotes 2 nggak perlu. Siapin mental aja. Jadi mental dan jadi diri kita sendiri. Oh ya. Oke. Terus setelah psikotes itu Setelah psikotes, nunggu lagi. tunggu lagi sampai Nah itu gua nggak tahu udah berapa lama. Soalnya gua total dari tahap 1 sampai tahap terakhir tanda tangan kontrak tuh 10 bulan. oke. Panjang lah ya. Oke kan. Oke. Terus setelah psikotes apa tuh tahap selanjutnya? Interview 1. Nah, interview ini perlu belajar apa kan atau Jujur gue belajar dari interview 1. Maksudnya bukan belajar dalam arti Cari-cari informasi. tapi cara ngomong. Oh ya. Lebih kayak cara ngomong. Jadi kan kebetulan gue juga dibantuin sama keluarga gue untuk kayak dijadiin yang interview gue gitu loh, ya kan. Dan gue banyak dikritik pas lagi gitu kayak kamu gak boleh kayak gini main asal duduk gitu. Ngerti gak sih? Oh, jadi ada etikanya. Langsung Sama cara ngomongnya nggak sih supaya cara kayak ngomong. untuk kita ngomong apa jadi kayak lebih bagus. dan nggak boleh apa misalkan gue ngomong sama lo tiba-tiba gue ngeliatnya ke sana terus kayak gini nggak boleh. Oke. Sikapnya Kalau pertanyaannya apa nih yang lo inget? Satu aja. Sebetulnya lebih kayak keseharian lu dong. Oh, keseharian. Kayak ceritain dari lu bangun tidur sampai lu mau tidur lagi. udah dong. Jadi itu final. Enggak, Masih ada psikotes dua lagi. Psikotes. Wah. Psikotes. Psikotes. Interview. Interview maksudnya. Interview yang selanjutnya? Interview yang selanjutnya itu lebih ke materi. Jadi kan kita sempat yang psikotes 2 tuh gambar-gambar semua. Terus bukan gambar aja, ada kayak pertanyaan. 1 menit kita suruh jawab 60 nomor. Itu kayak aku sedang titik-titik-titik. Ngasal kita mah. Ini apa aja? Abstrak lah ya. Ya kan. Terus ternyata punya gue tuh banyak kering-kering gitu, gue ngeliat kan kayak dimerahin gitu. Kenapa kamu jawab ini? Gitu. Ya, gue mikir dong. Gue langsung ngomong. Saya juga nggak tahu kan soalnya adanya kan yang buru-buru aja gitu. Lebih ke situ sih. Jadi itu harinya sama nggak sama interview sebelumnya? Enggak, beda. Terus Beda setelah banget. oke, setelah selanjutnya interview abis itu MCU. MCU Itu itu singkatan dari Medical check up. medical check up. Oke, yang dites apa aja sih? Cek darah, Hmm. terus tensi, Tensi. terus ditanya riwayat penyakit apa aja, terus pernah operasi atau enggak, sama yang terakhir tuh ronsen. Selanjutnya baru, Langsung tanda tangan kontrak. nah itu kan tadi ada berapa? 8 ya? Ada 8 hal. Itu yang paling orang sering fail tuh di mana tuh? Tes online sih kayaknya. Tes online ya. Soalnya kan kalau kita apply, sebenarnya rapot 75 itu KKM standar nggak Iya, sih? standar. Standar Banyak yang banget bisa. kan? Pasti masih bisa Iya. kan? Cuma pada tes online mungkin banyak yang butok, waktunya habis, kelamaan mikir nggak nyari. Karena gue jujur pas tes online ini nggak mikir. Jadi kayak ngeliat angka yang paling bagus yang mana? itu kan 2,5 tahun kuliahnya. Itu jadinya padat banget gak sih belajar? Padat banget. Gitu. Jadwalnya gimana? Kalau Jadwal kayak setiap harinya itu kita dari pagi jam 8 sampai jam 5. Sebenarnya tuh jam 8 tuh karena terakhir fingerprint absen gitu kan. Tapi sebenarnya mulainya itu jam setengah 9. Dan pas pulangnya pun kayak gitu. Fingerprint tuh emang mulai jam 5. Tapi sebenarnya selesainya jam setengah 5. Wah, jadi
dari pagi sampai sore. Terus belajarnya itu di sana pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Sebetulnya kalau untuk textbooknya itu Inggris full, tapi kalau untuk penyampaiannya Indonesia sih. Oke. Susah nggak sih belajar? Susah gampang, tergantung sih. Tergantung mata kuliah juga. Ada yang gampang, ada yang susah. Kalau sejauh ini mata kuliah favorit lo apa? Favorit ya, bentar aku mikirin dulu. Komunikasi. Oh, komunikasi ya. Udah ketahuan. Oh, iya. Komunikasi. Itu komunikasi bisnis. Oh, oke. Kayak bisnis. Terus yang paling susah yang bikin stres gitu apa? Akuntansi. Padahal jurusannya akuntansi ya. Akuntansi, tapi ya udah ya. Mungkin itu yang lebih didalami. Jadi oke. Jujur aja, gue pas SMA kan kita dapet kan Iya, benar. akuntansi, tapi itu kan pengantar. Dan di cowok satu tuh gue pengantar. Jujur itu masih kayak gampang gitu loh. Gue senang. Bahkan ujian pertama percaya gak sih gue ketiga tertinggi Wah. di kelas ya. Tapi tiba-tiba tambah lama ujian, tambah kok begini akuntansinya. Iya, benar. Iya. Makanya akuntansi lama tambah susah. Tambah lama. Terus kayak nggak suka. Ya kan? Iya benar. Awal kan gue juga pernah belajar akuntansi kan sebelumnya kelas SMA kelas 12. Iya. Itu Bu Ena yang ngajarkan enak. Wah, masuk ke otak ya. Easy, lemon. Dan ternyata itu cuma pengantar. Iya. Cuma pengantar bener-bener awal-awal dasar banget ya kan. Terus gue seneng dong ya kan. Kok tambah susah gue berarti kan. Terus kayak logika gue kadang-kadang nggak nyampe. Ngerti nggak sih? Iya. Apa enggak sih gitu kan. Terus ya udah gue memutuskan kayaknya dari semua materi mata kuliah paling susah emang akuntansi. Padahal Relate banget. Lama-lama makin susah. Padahal akuntansi tuh nanti bakal yang lu fokusin banget gak sih? Tapi di dunia kerja kayaknya akuntansi itu maksudnya belum tentu gue masuk ke situ. Ngerti nggak sih? Oh, bisa jadi lu divisi lain. di divisi kan? lain. Kayaknya dari kepribadian gue juga kayaknya akan dipertanyakan ya bakal masuk ke sana apa enggak gitu. Oke. Terus Ya. Terus 1 tahun itu kan katanya ada 3 batch. Itu maksudnya gimana sih? Oh, jadi sebetulnya tuh 3 batch itu 3 angkatan. Kayak kita lah SMA itu kan ada SMA 1, 2, 3. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita punya dua kakak tingkat gitu. Oh. Tapi per angkatan itu punya 3 batch di 3 kelas. 3 kelas di PPA, 1 kelas di PPT. Oh, oke. Tapi di zamannya gue itu baru di angkatan gue di PPT-nya ada 2 kelas. Terus karena beasiswa harus ada pertahanan IP nggak? Ada. Berapa tuh? 2,75 per tahun. Itu menurut lu susah apa enggak sih? Sebetulnya 2,75 itu standar nggak sih? Kayak kita KKM. Oh iya. Sekolah gitu. Jadi nggak terlalu membebani banget lah ya. Toh juga kan waktu di awal masuk kan udah disaringkan anak-anaknya, jadi ya Harusnya bisa. gampang lah ya buat mereka yang sudah Gampang, susah lah, keterima ya. ya. Terus maksudnya kuliah di BCA tuh nanti kuliah di Untar atau Trisakti itu gimana? Oh, jadi kan kayak gini, kita kan nggak mungkin dong karena PPAD saya bukan institusi pendidikan kan, dia nggak bisa ngasih kita S1, ya kan? Oke. Jadi otomatis kita PPAD saya itu kerjasama sama beberapa universitas untuk nanti kasih kita. Ada apa aja tuh? Ada yang di angkatan gue ya, di angkatan gue tuh ada Untar, Atmajaya, sama BINUS. Oke. Kalau lu di Untar. Kalau yang Atmajaya itu Atmajaya ya cuma beda kelas. Jadi kayak misalkan gue tuh lebih ke relation, soalnya kayaknya kelas gue tuh lebih banyak ngomong. Oh iya. Kalau yang satunya tuh yang anak kelas 9 tuh diem, lebih kalem lah ininya, lebih ke data. Terus kalau BINUS yang untuk yang PPTI tadi Iya, PPTI. yang IT. Terus bener nggak sih katanya peraturannya tuh ketat banget di sana? Iya ketat, tapi ya masuk akal sih maksudnya. Pasti kita bisa kok gitu. Terus untuk telat gimana tuh kalau telat? Ya kalau telat kan nggak bisa ditoleransi. Jadi 1 kali telat langsung SP1. Berarti 3 kali telat SP3 sama dengan deko gitu. Jadi kalau SP tuh maksudnya gimana tuh? Cuma dikasih surat doang? Iya, surat peringatan itu udah surat peringatan tuh udah apa ya, maksudnya tercatat di komputernya di IC. Jadi nggak bakal bisa di kotak-katik. Kalau untuk bajunya sendiri outfitnya? yang penting sopan. Sopan, Bebas oke. sopan gitu. Terus Kan padat banget tuh kegiatan lo, belajar lo segala macam di sana. Kalau lo mulai stres itu gimana sih caranya? Pasti lo ada lah rasa-rasa Iya. pressure. Kadang-kadang apalagi kalau mau ujian ya, gue tuh tipe orang yang sebetulnya kan belajar dari zamannya gue sekolah. Gue nggak pernah belajar berhari-hari sebelumnya gitu. Bahkan gue mau UN aja gue malah drakoran, ya kan? Gue bener-bener bukan tipe orang yang pengen banget
belajar, pengen banget lain, ngerti kan? Nah terus tiba-tiba di PPA ini gue ngerasa cara belajar gue berubah. Soalnya gak bakal bisa hamin satu, apalagi beberapa jam sebelum bisa. Gak bisa nonton di cangkuk lagi dong ya? Gak bisa. Tapi tetap sih gue biar Oke. kalau weekend. Jadi buat kalian yang mau masuk PPABC harus siap mental, siap otak banget lah ya. Disiplin waktu, ya kan? Terus kalau untuk ujiannya sendiri gimana tuh katanya? Katanya ada ujian tiap bulan, ada ujian CAU tuh gimana sih maksudnya? Sebenarnya tuh ujiannya itu kayak ujian biasa. Jadi semua ujiannya itu nggak ada yang kayak ujian akhir CAU, bukan kayak gitu, tapi emang per bab. Kayak misalkan dia di ujian 1 tuh 5 bab utama, terus kan dari bab 6 sampai 10-nya ujian kedua, terus nanti ujian terakhirnya itu ya sisa babnya itu. Oke. Jadi kalau nggak ada UAS gitu nggak ada? Nggak ada. Kalau di PPA-nya ya, tapi Iya. misalkan di untarnya ada. Oh, oke. Kenapa bisa nggak ada UAS kayak gitu? Karena itu menurut gua kayak level. Kayak ujian Oh. 1 tuh kayaknya lebih mudah, ujian 2 agak lebih susah. Jadi dia tuh sistemnya lebih melihat progres kita per minggunya gitu ya. Oh iya. Soalnya kan ada juga kan anak-anak kuliah, apalagi kayak gue juga gitu. Contohnya yang belajar mungkin kalau udah mau UTS buru-buru Baru belajar belajar. sampai dari awal sampai akhir semua dipelajari. Dan itu capek banget. Itu capek banget kalau Iya. syukur-syukur masuk, oke enggak ya udah gitu. Betul banget. Jadi nggak bisa kayak gitu. Oke. Terus kira-kira susah senangnya di PPABC tuh gimana belajarnya? Susahnya itu sih berat, padat. Jadi maksudnya waktu kita untuk main pun sebenarnya agak dibatasi. Ngerti kan? Cuman kebetulan karena gue punya kelas yang bakalan 30 bulan bareng-bareng terus. Nah itu yang jadi keluarga gue juga. Jadi kayak ketemu keluarga baru Ah. gitu ya. Dan mereka seru, maksudnya jadi di saat kita lagi stres di kelas tuh bisa tiba-tiba karaokean. Jadi Iya, joget-joget gitu. Itu kan ya udah solidnya sama Nah, yang 45 orang itu lah ya. Nah. Oke. Ini buat teman-teman kelasnya mau yang sekarang lagi nonton, coba ini bener dia ngerasa seneng nggak sama kalian, coba ya, atau jangan-jangan dia cuma pencitraan Oke ya guys, kalian Oke. beban. Oh, Nggak mau, enggak. Bercanda. Tapi bener gak sih katanya nggak ada break semester? Sebetulnya ada, cuman setiap CAU, misalkan dari CAU 1 ke CAU 2 itu cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu. Oke. Cepet banget ya. Cepet Satu banget. minggu tuh kayaknya buat tidur ya sih. Cuma hibernasi doang. Terus lingkungan sama fasilitas kampus lu gimana sih? Wah pasti keren banget. Nyaman dan oke banget, mewah. Bener-bener bagus banget. Apa aja tuh fasilitasnya? Bisa sebutin nggak? Yang pasti ruang kelas full AC, terus AC ada- center ya? Nah, terus ada CCTV 360 derajat, bener-bener yang ngawasin kita banget. Terus sekali nengok. Terus jadi kelasnya tuh teater gitu ya? Nah, betul, Yang kayak teater. gitu. Itu enak banget sih kalau ada kelas yang kayak gitu. terus apa namanya, ada discussion room sekaligus untuk coffee break. Oke. Terus ada 3 ruang makan, Heeh. energizing room, Energizing room itu maksudnya gimana tuh? gym, tempat gym. Jadi Oh ya, olahraga. nama lainnya boleh juga ya, energizing. Energizing room guys, untuk mengisi energi kita. Itu kalau makan siangnya gimana tuh? Nah kalau makan siangnya itu di lantai 1 ada prasmanan, dan di lantai LG sama G itu sebenarnya sama, itu kayak apa, gubuk-gubuk apa ya namanya, Kayak pondok-pondok nikahan kayak gitu. enggak kayak gitu ya pokoknya kayak gubuk, gue lupa lagi Gue namanya. nggak kira mau makan yang ada pondok-pondoknya gitu Karena kan? gubuk 1 soto Betawi, gubuk 2 Oh my god. ya Oke, jadi Jadi kayak di ini nikahan nggak sih? keliling Ya. ini ya kuliner Nusantara gitu ya. iya, tapi kalau misalnya bedanya prasmanan kan kita bisa ambil nasi, terus ada gubukan lagi kayak es 2, itu boleh kita ambil semua. Tapi kalau yang di bawah itu kita cuma bisa satu kali tap, dan nggak bisa ke atas lagi, kayak mau ke prasmanan tap lagi. Oh gitu ya. Ya ampun. Tuh kayaknya gue Enak bakal stay di banget ya. Makanannya enak-enak guys. Oke. Kan biasanya kalau di kampus tuh kayak ada UKM, BEM gitu. Kalau di BCA ada nggak sih? UKM ada kayak ekstrakurikuler gitu kan, ada kok. Apa aja tuh? Ada basket, ada pokoknya kayak apa, olahraga itu ada kayak basket, bulu tangkis, pingpong, dance juga ada, band juga ada. Oh gitu. Terus lu Wajib sendiri nggak itu? UKM? Wajib enggak ya, dilihat-lihat banyak sih yang enggak ikut. Lu ikut gak? Jujur gue nggak ikut, soalnya sebenarnya awal gue ikut dance. Hmm. Percaya nggak sih? Tapi gue kayak mikir kayak gini. Percaya kok kan? Kan semok banget. Hot, Memang. the hottest sih, the hottest. Cheer. Tapi tuh kayak gue mikir di PPA bakal padat kan. Jadi Takut kecapean. gue lebih kayak gue fokus aja dulu ke ini.
Tapi nanti kedepannya mau ambil lagi. Mau sih, tapi kayaknya nggak mau ke dance, lebih ke nyanyi. Iya, bagus banget. Multi talent mbak ini. Iya. Kalau BEM-nya nggak ada organisasi gitu. Dia organisasi itu lebih ke acara tahunan. Namanya itu party. Itu ngapain aja tuh? Let's go party. Lomba-lomba. Ngerti nggak? Tapi ada partinya juga emang. Kayak sih. Oh, kenapa namanya party? Lebih kayak Pesta, berpesta Iya, intinya. berpesta. Bahasa Ini Indonesia kayak nya. refreshing, ngerti nggak? Oh, iya. Tapi dengan cara berlomba-lomba antara kelas. Oh. Kayak antara kelas gitu. Pesta tapi tetap ada pertandingan. Oke, semua Semua pertandingannya tuh kalau menurut gue seru sih. Ngerti nggak sih? Apa aja tuh iya, biasanya? Kan kalau kita tuh di sekolah SMA tuh kayak ada Kelas meeting, Nah, ini kayak kelas meeting tapi sebenarnya tuh per tim tuh nggak cuma satu kelas. Terdiri dari 3 kelas. Oh gitu. Jadi kayak campur aduk lagi, ketemu orang baru lagi. Terus gimana caranya kita tuh kayak ambis. Baru kali ini nggak sih kelas meeting ambis? Nah ini. Biasanya kan nggak niat ya. Jadi kuncinya biar rame, biar memecah suasana ya adalah membuat mereka semua ambis. Gitu. Bertanding, pintar Betul. banget. Oke. Dan itu ada kepanitiaannya. Ada. Dan Dari tiap tahun kelas. ganti. Ganti. Gitu. Lo pernah masuk kepanitiaan? Belum pernah. Nanti mau nyoba kali ya. Mau nyoba nggak? Terus kalau udah lulus nih, lo harus banget nggak sih kerja di BCA? Sebenarnya nggak ada ikatan dinas sih. Jadi pure BCA ini ngasih cuma-cuma. Oh, gue pikir Beasiswa dari kan. dulu ini harus banget BCA gitu, karena kan udah dibayarin gitu loh. Enggak kok. Bahkan dosen gue ada yang ngomong, salah satu dosen favorit gue dia ngomong kayak gini. Kalau kamu orang bisa dapetin gaji di atas gajinya BCA nanti, silakan keluar dari sini. Kayak gitu. Cuy, udah sombong banget gitu ya. Tapi menurut gue itu kayak memacu kita nggak sih? Ah ya, jadi kayak tidak ada yang lain selain BCA. Waduh. Terus kalau untuk penempatannya sendiri gimana tuh? Penempatan gue rasa sih sesuai sama karakter kita. Dan gue juga belum ngerti sih penempatannya bakal kayak mana. Kalau Dan gak menutup kemungkinan kita bakal dilempar-lempar gitu. Misalkan gue di Lampung, gak menutup kemungkinan gue tetap di Lampung atau di luar. Jadi bisa jadi gue tiba-tiba ke mana dulu misalkan. tergantung kebutuhan juga kali tergantung ya. kebutuhan BCA. Terus kenapa nih lu lebih pilih PPA BCA dibanding lu apply beasiswa ke kampus lain? Kayak SBM, SNM, bahkan atau STAN. negeri. Iya tuh. Kenapa bener banget? Karena kalau menurut gue tuh PPA ini program yang komplit, beasiswa yang komplit. Dimana gue belum pernah nemuin beasiswa yang selain kita nggak bayar uang kuliah, kasih uang saku, bahkan uang sakunya itu melebihi cukup untuk kita bisa nabung. Kalau kita irit ya, tergantung gaya hidup nggak sih. Terus dapat makan siang gratis dari Senin sampai Jumat. Jadi kita cuma bayar makan tuh untuk hari Sabtu sama Minggu. Urusan perut emang penting sih. Ya tergantung sih, kalau setiap harinya lapar malam-malam ya beli. Di sana banyak jajanan-jajanan juga. Jadi komplit banget. Jadi paket komplit inilah ya yang menarik Moren untuk daftar. Betul banget. Jadi buat teman-teman yang pengen mungkin tanya-tanya lebih lanjut, boleh nggak sih DM ke Kak Moren? Boleh banget. Penasaran sama IG-nya Cice Kece ini? Apa nih? Apa nama IG-nya? Nanti kita sertain di link description ya. Oke guys. Apa namanya? Moren Gabriela _ Oh, oke. Mantap. Jadi sekian video kita kali ini. Thank you buat yang Makasih Moren udah mau ditanya-tanya, mau diajak ngobrol. Semoga semua informasinya, semua ceritanya bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Ya. Dan buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa PPA BCA, jangan lupa untuk terus cari informasi dan pastinya banyakin belajar dong ya Kak. Dan jangan lupa untuk terus berdoa. And don't forget that we can do it. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di channel kita ya teman-teman. Kamsahamnida. Kapunaka.